Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian untuk pembuatan objek, di mana objek tersebut kita edit berdasarkan dari satu objek dasar. Kalau yang lalu ya, pertemuan yang lalu kita menyusun objek-objek dari objek-objek dasar ya, seperti dari cube, dari torus, dari tube dan sebagainya, kita susun sehingga menjadi bentuk satu objek ya. Kali ini kita akan membentuk satu objek solid ya, dengan menggunakan satu objek dasar seperti cube dan yang lainnya ya. Jadi objek ini sebenarnya adalah satu kesatuan ya, walaupun nanti bentuk objeknya berbeda ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja praktek ya. Oke, kita akan membuat sebuah kursi sederhana ya, kursi belajar yang biasa kalian duduki di sekolah ya, baik yang dari kayu itu ya. Kita akan coba buat ya dari cube ini ya. Dari cube ini kita akan ubah dia menjadi bentuk kursi duduk. Kalau kemarin kalian tinggal menambahkan ya beberapa objek lagi di sini, pakai cube lagi, kemudian dibentuk menjadi tiangnya, menjadi kakinya dan sebagainya seperti kemarin ya. Kali ini kita tidak bikin seperti itu ya. Kita akan merubah objek cube ini menjadi bentuk kursi ya. Caranya bagaimana? Baik, dari tampilan seperti ini ya, kita perkecil dulu objeknya ya, dengan cara scale seperti biasa ya. Scale seperti ini, kita kecilkan, kita pipihkan seperti ini. Oke, kemudian kita lebarkan sedikit ya, seperti ini ya. Oke, kira-kira cukup seperti ini. Ini adalah base nya ya, dasar dari kursi kita ya. Ketebalannya oke, sudah cukup segini ya, nanti bisa kita rubah-rubah. Baik, setelah jadi seperti ini, kemudian di menu paling kiri atas ini, object mode, kalian rubah menjadi edit mode. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, ini kalau kalian lihat dia ada titik-titik seperti ini ya. Nah, titik-titik ujung ini namanya adalah vertex ya, namanya vertex. Jadi titik-titiknya ini namanya vertex ya. Ini titik ini ya, vertex. Nah, kalau titik yang tengah yang warna oranye ini titik origin namanya, titik pusat ya. Oke, kita akan belajar nanti titik origin ya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kemudian garis-garis ini namanya edge ya, namanya edge. Ini garis antara titik ini yang hitam ini namanya edge ya. Ini edge. Kemudian bidang yang abu-abu ini yang menyusun dari 4 titik ini nih, yang disusun dari 4 titik dan 4 edge, ini namanya surface ya. Jadi saya ulang, titik ini namanya vertex ya, kemudian garis-garis hitamnya ini namanya edge, kemudian yang bidangnya ini adalah namanya surface. Baik, kita tinggalkan dulu itu ya. Kita akan masuk ke menu di sebelah kiri, ini ada toolboxnya ya. Masuk ke menu loop cut ya, kalian klik loop cut ini, loop cut. Kemudian di sini ada garis kuning ya, ada garis kuning. Nah, ini dia akan membagi objek kita ini. Jadi kalau kita seperti ini, dia garisnya vertikal, kalau sini horizontal ya. Oke, ini vertikal, ini horizontal. Oke, baik, kalian klik kemudian tahan sedikit ya, kemudian di drag seperti ini. Oke, sekali lagi klik, tahan, klik kiri ya, tahan, kemudian drag seperti ini, dikira-kira saja ya. Baik, nah sekarang yang menu
horizontalnya, ya. Yang tipe horizontal, kalau klik drag kemudian ke arah atas seperti ini. Lagi klik drag ke arah bawah seperti ini. Ingat kliknya klik kiri, ya, bukan klik kanan. Baik. Nah, ini kalau kalian perhatikan, rubah ke posisi select box ya. Kalau kalian perhatikan, ini objek kita jadi sudah terbagi-bagi. Ada vertexnya menambah, kemudian edge-nya juga bertambah ya. Surface-nya juga bertambah. Oke. Baik, sekarang kita akan membuat kakinya. Kalian scroll dengan mengklik tombol scroll ya, kemudian kalian rotating ya, bagian bawah, kelihatan bagian bawah. Baik. Nah, di bagian atas ini di sebelah edit mode ini ada mode select namanya ya. Ini mode select adalah vertex. Jadi kalau kita klik ini ya, dia akan terpilih titik-titiknya seperti ini. Nah, ini mode edge ya. Jadi yang kalau kalian klik itu akan terpilih garis-garisnya seperti ini. Nah, ini adalah surface select ya, atau face select namanya. Nah, ini jadi kalau kalian klik, ingat ya, kliknya klik kanan untuk memilih ya, bukan klik kiri ya. Kalau klik untuk set origin ya, klik kanan. Baik. Kaki. Baik, kita akan memilih 4 face pojok kanan kiri ya, seperti ini. Kalian klik ya, kemudian kalian tekan tombol shift, lalu kalian pilih lagi, klik kanan, ingat ya, seperti ini. Nah, ini 4 face sudah terpilih ya. Lalu di bagian sebelah kiri, bagian tools, ini ada extrude region namanya. Kalian klik extrude region seperti ini ya. Kalian rotate lagi dia. Nah, kemudian tanda plusnya ini kalian tarik seperti ini. Nah, ini akan otomatis dia membentuk sebuah kaki ya. Nah, ini dia. Ini otomatis panjangnya sama ya. Otomatis panjangnya sama seperti ini ya. Oke, terus baik. Nah, ini sudah terbentuk ya, seperti ini. Baik, untuk kalau misalkan kalian mau manjangin ya, tidak perlu pakai extrude ya, cukup menggunakan scale seperti ini, dia akan panjang ya. Catatannya memang posisinya harus dipilih selectnya, face selectnya harus dipilih ya, seperti itu. Oke, tapi saran saya gunakan saja extrude supaya nanti muncul bagian-bagian baru lagi, supaya kita lebih mudah lagi untuk mengatur-ngaturnya ya. Oke, kemudian kita membuat sandarannya bagian atas ya. Gunakan lagi face select seperti ini. Kalian klik kanan di sini, kemudian tekan shift, klik kanan lagi seperti ini. Gunakan extrude lagi ya. Kalian panjangkan seperti ini. Oke, sip. Ya, kira-kira segini lah ya. Kira-kira segini. Baik, nanti kalian tinggal bisa berkreasi sesuai dengan kreasi kalian sendiri ya. Lalu kita akan bikin sandaran di sini ya. Caranya kita gunakan lagi loop cut-nya seperti ini. Satu saja di sini. Misalkan posisinya di sini, oke ya. Nah, kalau misalkan kalian pikir, oh Pak kurang tinggi, saya udah terlanjur mengklik, seperti apa nih? Baik, kalau misalkan sudah terlanjur diklik, sudah jadi seperti ini kan nggak bisa digeser lagi ya dia. Ya, nggak bisa digeser dia. Kalau digeser bentuknya jadi seperti ini, jadi aneh. Oke. Nah, untuk menggeser posisi edge-nya ini, maka kalian gunakan ya, oke, kalian gunakan edge select ya, kemudian kalian klik edge-nya seperti ini. Lalu di bagian
menu select, kalian klik select, kemudian select loops, add G loops. Seperti ini. Dia akan otomatis jalan ya. Akan otomatis jalan memilih seluruh add G-nya ya. Kalau misalkan baru pertama sih tadi sebenarnya bisa langsung ya, selama dia terpilih warna kuning itu bisa warna oranye itu dia bisa langsung. Kita naikkan saja misalkan posisi segini. Oke. Nah, kemudian gunakan face select, lalu kalian klik yang ini ya. Kemudian kalian klik extrude region, lalu panjangkan seperti ini. Oke. Baik. Nah, ini objek kita udah jadi, objek kursi kita ya. Kalian kalau kembalikan ke objek mode, nah kita jadi kursi satu ya. Satu kursi kita. Ini kursi yang biasa kalian dudukin ya, seperti ini. Baik. Kalau ingin kalian rubah lagi, misalkan Pak kakinya kurang panjang, kalian masuk lagi ke edit mode seperti ini ya. Kemudian klik face select ya. Ingat jangan lupa face select, kemudian klik seperti ini. Klik seperti ini, klik seperti ini. Move ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Bedanya move dengan add G, bedanya move dengan extrude ya. Kalau move itu dia tidak menambahkan vertex dan tidak menambahkan add G ya. Tapi kalau extrude dia akan menambahkan add G. Ini saya kasih contoh di sini add, ya. Nah, ini kalian lihat ya. Dia ada add G-nya di sini, ada garisnya ya. Itu perbedaan antara extrude dengan scale ya. Kalau scale dia hanya membesarkan saja. Oke, saya undo di sini. Baik. Kalau dikira sudah cukup editnya, kalian klik ke objek mode lagi kembali. Nah, ini. Pak, yang bagian atas masih kurang. Oke, kembali lagi ke edit mode seperti ini ya. Kemudian kalian klik face select di sini seperti ini. Kemudian face select ya. Lalu ingat gunakan scale untuk nambahin ya. Oh, mohon maaf. Gunakan move. Mohon maaf saya salah ya. Bukan scale. Move. Baik. Seperti ini. Tadi juga yang kaki move ya gunakannya ya. Baik, kita sudah jadi satu kursi ya. Dengan cara yang sama kalian bisa membuat sebuah meja ya, dengan 4 kakinya ya. Pak, dengan lacinya bagaimana? Oke, kita akan buat meja dengan lacinya. Saya tambahkan dulu di sini. Saya masuk ke objek mode dulu. Ingat, masuknya ke objek mode dulu ya. Jangan di edit mode, nambahkan objek. Nanti posisinya kalian akan kesulitan pada saat memindahkan objek. Baik, saya add, kemudian mesh, kemudian cube seperti ini. Ini saya pindah di sini. Oke, saya scale ya. Saya scale seperti ini. Oke, saya lebarin. Baik, kira-kira oke, cukup ya ketebalannya. Oke, saya tipisin seperti ini. Ya, kira-kira segini. Oke. Saya move dia posisi di sini ya. Oke. Nah, masuk ke edit mode. Kemudian seperti biasa kita gunakan loop cut and slide ya. Oke, kakinya agak sedikit besar ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga saya besarnya segini ya. Ini kira-kira aja. Kalau nanti sih pada saat kita belajar lebih lanjut ya, advance-nya kalian bisa bikin dia lebih presisi. Untuk saat ini dikira-kira saja dulu. Ya. Baik. Kemudian gunakan face select ya. Ingat select box-nya. Face select, kemudian klik kanan. Tekan shift, klik kanan, klik kanan, klik kanan, lalu gunakan extrude ya. Oke, nah, ini meja kita ya. Lumayan keker di mejanya ini, Pak. Meja kita kan ada lacinya, Pak. Di bagian tengahnya ini ada laci. Oke, saya akan memisahkan ini ya, supaya nanti posisinya dia ada frame sedikit, kayak frame begitu ya.
Saya gunakan lagi lob cut di bagian sini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Pilih select ya. Kemudian face select, klik bagian depannya. Oke. Nah, gunakan lagi extrude region ya. Nah, kalau selama ini kita narik dia keluar ya, sekarang kita tarik dia ke dalam. Oke. Baik. Nah, ini sudah jadi mejanya. Kita coba masuk ke objek mode ya. Nah, ini ada lubangnya, mejanya ada lubang ya. Kursinya ya. Oke. Kita atur posisinya seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi satu set meja dengan kursi. Oke. Baik. Kemudian kalau misalkan di ruangan kelas kan itu banyak kursi-kursi dan meja gitu ya. Nah, supaya cepat kita bisa membuat kopinya seperti ini ya. Kemudian edit, objek ya. Ada duplikat atau copy objek, ada duplikat objek. Bedanya apa? Kalau duplikat itu kalau kita membuat pakai duplikat, kalau kita mewarnai satu objek, maka seluruh objek akan warnanya sama. Itu duplikat ya. Kalau copy dia berbeda-beda ya. Jadi bisa berbeda-beda. Misalkan satu warna merah, satu warna kuning, mesin hijau, putih dan sebagainya. Tapi kalau warnanya sama semua, gunakan duplikat. Atau propertinya sama semua, gunakan duplikat. Jadi pada saat kita merubah satu objek, maka objek lain akan ikut merubah ya. Oke. Saat ini karena kita akan menyamakan semua ya, warna dan propertiesnya, maka kita akan gunakan duplikat. Caranya adalah kita klik shift ya, seperti ini. Ini terpilih dua objek, kemudian klik objek, kemudian duplikat objek ya. Duplikat objek. Nah, ini satu trik ya. Kalau misalkan kita akan menggeser objek tersebut berdasarkan sumbu hijau atau sumbu Y, maka begitu kita klik duplikat objek, kamu tekan tombol Y seperti ini, akan ada garis ya. Nah, ini kalau kita geser dia akan tidak bergerak dari sumbu Y seperti ini. Tekan objek duplikat lagi, kemudian tekan Y lagi ya, seperti ini. Baik. Kalau misalkan kita mau duplikat dia ke berdasarkan sumbu X, bisa ya. Ini saya akan tambahkan seperti ini. Oke. Kemudian objek, duplikat objek berdasarkan sumbu X. Tekan tombol X di keyboard seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah dapat 6 buah bangku dan meja setnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat papan tulisnya ya, dengan teknik yang sama, dengan menggunakan objek mode ya. Kita akan tambahkan objek cube. Mana dia cube-nya? Oh, di atas sini. Baik, kita turunkan posisinya ya. Kemudian kita scale seperti biasa. Baik. Kita scale ya. Nah, ini papan tulisnya besar nih ceritanya. Nah, ini agak tebal, kita tipisin sedikit. Iya. Oke. Kita move seperti ini. Oke. Saya akan masuk ke edit mode ya. Kemudian saya lap cut and slide ya. Seperti ini. Lop cut and slide. Seperti ini.
Saya akan bikin dia agak sedikit cekung ke dalam ya, bagian tengahnya ya. Jadi ini bagian frame-nya. Baik. Nah, kemudian saya pilih face select ya, lalu klik kanan select ini, lalu klik extrude region, turun dikit. Oke, sip ya. Ini kalau kita render, baik, ini tinggal pengaturan kamera ya, tinggal pengaturan kamera. Cara pengaturan kamera seperti biasa, kamu tekan tombol 0, kemudian kamu klik menu. Oh, mohon maaf, ini kita balikin dulu ke objek mode ya. Objek mode, kemudian kamu klik view sidebar di sini, lalu klik view, kemudian kamera to view. Baik, kita akan atur posisinya. Oke. Ini untuk panning saya tekan tombol shift ya, shift dan menekan tombol scroll. Baik. Oke, kalau kita render image. Baik, ini tinggal pengaturan cahaya ya. Pengaturan cahaya, kamu tinggal atur lampunya ya, seperti ini. Kalau mau cepet ya, tekan tombol 0 lagi. Kalau mau cepet, di bagian posisi kanan ini klik material preview seperti ini ya. Ini bisa kelihatan nih. Oh, lampunya sudah cukup terang ternyata di sini ya. Ini agak kurang terang. Oke, di sini dia. Untuk pembuatan lantai ya, gunakan plan, add mesh plan seperti ini ya. Posisikan dia, kemudian di scale. Kita scale. Baik, nah ini lantainya sudah jadi ya, cuman posisinya udah pas belum. Kita move lagi dulu, taruh dia posisi di kaki. Oke, coba kita render, tekan F12, render. Nah, ini sudah mulai kelihatan warna kita ya. Baik, untuk lantainya saya akan gunakan warna coklat juga. Kalau misalkan sama kayak bangku boleh ya, tapi saya gunakan agak sedikit terang sini. Untuk kalian nanti terserah kalian mau seperti apa warnanya, saya bebaskan ya. Oke, ini sudah jadi ya. Untuk dindingnya bagaimana Pak? Untuk dinding kalian tinggal tambahkan aja plan ya. Kemudian kalian rotasi plannya menjadi 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Atau langsung kalian bikin rotasinya 90 derajat di sini X-nya. Ya, 90, ini 0, ini 0, enter. Nah, ini dia sudah posisinya miring seperti ini, tinggal di scale. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian lanjutkan ya. Baik, kalian lanjutkan materi ini dengan kalian membuat ruangan kelas ya, lengkapi dengan pintu, kemudian lengkapi dengan lemari ya. Ada AC-nya itu lebih bagus ya, jendela-jendelanya di tembok sebelah kanan kirinya ya. Cara bikin jendela gimana Pak? Untuk sementara gunakan saja imajinasi kalian. Gimana caranya supaya ada seolah-olah ada objek jendela di situ ya. Seperti itu. Baik. Jadi tugasnya lanjutkan sampai jadi benar-benar seperti kelas kalian ya. Untuk warna boleh tidak mengikuti saya ya, silahkan kalian gunakan imajinasi kalian sendiri, gunakan kreativitas kalian sendiri. Kalau kalian menggunakan tekstur image juga silahkan ya, dan dikumpulkan seperti biasa di Google Drive. Nanti linknya ada di website e-learning kita. Terima kasih.
perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam sehat.